Bab 170. Ketika wanita itu mendengar ini, dia terkejut pada awalnya. Lalu dia terkikik. Dia seperti peri sejati. Itu menyebabkan seseorang menjadi tergila-gila dan jatuh cinta padanya. Membuat seseorang merasa takjub. Ingatlah untuk datang. Aku akan pergi dulu. Setelah wanita itu berbicara, dia melayang pergi dan kembali ke kapal giok. Musik surga terdengar sekali lagi. Peri naik di kapal batu giok yang dikelilingi oleh kabut dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat ekspresi semua orang, Xiao Chen merasa seperti mengatakan sesuatu yang salah. Namun, dia tidak tahu apa yang dia katakan salah. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Liu Suifeng. Liu Suifeng bergerak ke telinganya dan berkata dengan suara rendah sambil tersenyum. Itu bibi bela diri nenek moyang kita. Umurnya sudah lebih dari 200 tahun. Dia adalah salah satu makhluk seperti dewa dalam Heavenly Sabre Pavilion. Bahkan jika kulit Xiao Chen lebih tebal dari tembok kota, dia memerah pada situasi seperti itu. Bibi leluhur bela diri yang berumur 200 tahun. Namun dia memanggilnya sebagai tetua kakak, lelucon yang sangat besar. Liu Suifeng terus berkata, bibi bela diri leluhur benar-benar menyerahkan pil obat secara pribadi kepada aku. Dia sangat memikirkan aku. Ketika aku mengejar Nona Sinyun di masa depan, segalanya akan lebih mudah. Namun, ketika dia melihat Xiao Chen dengan santai mengesampingkan kartu nama, sedikit kebanggaan yang langsung hilang. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri dan berpikir, terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Ketika para murid di sekitarnya melihat bahwa tidak ada yang menarik untuk dilihat, mereka semua pergi. Setelah pertarungan ini, nama Ye Chen pasti akan menyebar ke seluruh pavilion Sabre Surgawi. Tidak hanya dia bertarung melawan Raja Bela Diri dari Biyun Peak di depan semua orang. Dia menerima undangan pribadi dari bibi marsial bibi leluhur Jade Maiden Peak. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak pernah ada orang di pavilion Saber Surgawi yang mengesankan seperti Xiao Chen. Setelah semua orang pergi, Xiao Chen dan Liu Suifeng tetap di belakang dan merawat Liu Ruyu yang mengatur energinya. Matahari turun di bawah cakrawala. Dan malam akhirnya tiba. Luka Liu Ruyu jelas sangat serius. Selain dari luka internalnya, ada luka luar yang bahkan lebih mengerikan. Dia benar-benar tertutup dengan luka pedang dari berbagai tingkat keparahan. Mereka tampak sangat menakutkan. Kemungkinan dia tidak akan benar-benar pulih dalam waktu setengah bulan. Selanjutnya, setelah dia pulih, dia akan memiliki banyak bekas luka. Ini akan sulit bagi seorang gadis untuk menerimanya. Tiba-tiba, Xiao Chen ingat bahwa ada pil kecantikan bergizi untuk digunakan wanita. Itu dicatat dalam bab tentang pil obat dalam kompendium budidaya. Setelah mengkonsumsinya, itu akan menghilangkan semua bekas luka. Itu hanya memiliki efek estetika. Yang paling penting adalah bahwa itu akan membuat kulit wanita tampak seperti air. Itu akan sangat halus dan putih. Selain itu, efeknya bisa bertahan selama 40 tahun. Namun, itu membutuhkan terlalu banyak herbal. Akan sangat bermasalah untuk mencari ramuan itu. Xiao Chen ingat bahwa Liu Suifeng telah menyebutkan bahwa ada apotik besar di pavilion Sabat Surgawi. Karena itu, dia bertanya, Suifeng, sebelumnya, di mana kamu mengatakan apotik Heavenly Sabre Pavilion? Liu Suifeng menjawab, itu ada di puncak Jade Maiden. Ada ladang ramuan besar di sana. Ada benar-benar setiap ramuan di bawah matahari di sana. Kenapa kamu bertanya? Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia buru-buru bertanya, bagaimana cara aku membelinya? Bisakah aku menggunakan batu roh? Kamu tidak bisa menggunakan batu roh. Kamu hanya dapat menggunakan poin kontribusi. Herbal adalah kontributor utama pendapatan Heavenly Sabre Pavilion. Bagian untuk dijual telah diserahkan kepada para pedagang yang bekerja sama dengan Heavenly Sabre Pavilion. Liu Suifeng menjawab dengan cepat. Ini adalah beberapa informasi dasar tentang Heavenly Sabre Pavilion. Setelah Xiao Chen tinggal lebih lama, dia akan tahu tentang mereka. Poin kontribusi sekte, Xiao Chen berkata dengan keraguan di dalam hatinya. Apa itu? Aku sudah berada di sini cukup lama. Bagaimana aku tidak menyadarinya?
Liu Suifeng tersenyum tipis. Kamu telah berlatih di duel sementara ini. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak pernah keluar? Ada aula di Heaven Viewing Platform yang berspesialisasi dalam memberikan misi. Setelah para murid batin menyelesaikan misi di sana, mereka memperoleh poin kontribusi. Kamu dapat bertukar poin kontribusi untuk batu roh, obat pil, ramuan dari berbagai usia, battle armor, senjata roh, teknik gerakan, atau teknik bela diri. Kamu dapat menukarnya dengan apapun yang terkait dengan kultivasi. Jika kamu bisa mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, kamu bisa langsung pergi ke Jade Maiden Peak untuk menukarnya dengan herbal yang kamu butuhkan. Namun, bibi bela diri ancestral tampaknya menghargai kamu. Siapa tahu, mungkin kamu bisa membuatnya membantunya. Setelah mereka berdua berhenti berbicara, Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya Heavenly Sabre Pavilion jauh dari sesederhana yang aku kira. Sudah ada sistem yang berfungsi penuh. Namun, ini tidak aneh. Ini adalah sekte yang telah diwarisi oleh generasi yang berbeda selama 10.000 tahun. Jika mereka tidak memiliki sistem yang lengkap seperti itu, maka itu akan aneh. Itu sudah larut malam. Dan Liu Suifeng sangat lelah sehingga dia tidak bisa lagi terjaga. Xiao Chen melihat bahwa kaki gunung itu tidak terlalu berbahaya. Karena itu, Xiao Chen membiarkannya naik gunung untuk tidur, meninggalkan Xiao Chen untuk berjaga-jaga sendirian. Angin dingin bertiup lembut. Tidak ada hubungannya. Xiao Chen berdiri di samping Liu Ruyu dan menatap langit berbintang. Kemudian, menggunakan cahaya lemah dari bintang-bintang, dia mengeluarkan kitab suci awan mengalir memberi Lu Chen dan mulai membolak-baliknya perlahan. Cahaya bintang yang lemah tidak menghalangi bacaan Xiao Chen. Setelah ia maju ke Martial Grandmaster, ia menemukan indranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka tidak sampai pada titik malam itu sama dengan siang hari, masih cukup mudah baginya untuk dengan jelas membaca kata-kata dalam buku. Alkitab Cloud mengalir berasal dari kitab suci bela diri kuno. Ada perbedaan besar antara apa yang disebut kitab marsial, teknik marsial, dan teknik kultivasi. Itu tidak bisa digunakan dalam perkelahian. Itu tidak seperti teknik marsial yang memanifestasikan kultivator sebagai langkah pertempuran. Itu juga tidak seperti teknik kultivasi yang dapat membantu seorang kultivator dalam menyerap energi spiritual dan meningkatkan kultivasi mereka. Kitab marsial adalah seperti kitab suci makanan dari kehidupan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur esens dalam tubuh seorang kultivator. Untuk lebih langsung, itu adalah untuk mencegah esens dari seorang kultivator dari menjadi kacau setelah seorang kultivator maju dalam budidayanya, dan memasuki keadaan deviasi berserkingki. Kitab marsial biasanya tidak berguna bagi para penggarap di ranah Raja Bela Diri. Ini karena esens di tubuh mereka tidak akan pergi ke keadaan berserkingki deviasi. Namun, bagi Xiao Chen, itu sangat bermanfaat. Dia menggunakan formula mengubah karakter Battle Sage Origin dan lebih banyak meniru teknik bela diri. Pengaruh mereka terhadapnya cukup signifikan. Jika waktu yang lama telah berlalu, dan dia tidak dapat mengatur semua teknik bela diri yang telah dia pelajari, itu akan sangat bermasalah. Jika dia menangani masalah sebelumnya, tidak perlu khawatir tentang masalah seperti itu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tepat ketika Xiao Chen mulai merasa lelah, Liu Ruyu tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Xiao Chen langsung bereaksi dan berkata dengan gembira, "Tetua Sister Ruyu, cedera internal kamu lebih baik sekarang, bukan?" Liu Ruyu tersenyum tipis. "Ikut aku." Xiao Chen mengangguk dengan lembut dan mengikuti di belakang Liu Ruyu. Liu Ruyu memimpin Xiao Chen ke puncak. Ada banyak jalan berliku. Mereka melakukan perjalanan melalui lorong-lorong rahasia yang tidak dia ketahui. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk gua. Kemudian dia mengikuti Liu Ruyu ke dalam gua. Setelah mereka berjalan sebentar, mereka mendengar suara air menggelegak. Ada udara hangat dan lembab yang menghampiri mereka. Ini kemungkinan besar sumber air panas, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Namun, apa yang dilakukan Liu Ruyu dengan membawa aku ke sini? Tindakan Liu Ruyu membingungkan Xiao Chen. Memang, setelah beberapa saat,
Mata air panas mengepul muncul di hadapan mereka berdua. Uap menyebar ke seluruh permukaan air. Kadang-kadang, ada gelembung yang muncul dari air. Balikan, kata Liu Ruyu lembut. Xiao Chen memerah. Seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Liu Ruyu menanggalkan pakaiannya sepotong demi sepotong. Lalu ada suara, putong, saat ia menyebabkan percikan besar mendarat di sumber air panas yang beruap. Liu Ruyu menemukan tempat yang nyaman dan berbaring di sana. Kemudian, dia berkata kepada Xiao Chen, "Kamu bisa berbalik sekarang." Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Ruyu. Dia tidak bisa mengerti. Setelah dia ragu-ragu sebentar, dia masih perlahan berbalik. Segera, dia melihat adegan yang akan menyebabkan dia mimisan. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi panas dan darahnya melonjak. Dalam uap yang bergerak lambat, darah membasuh Liu Ruyu, mengungkapkan tubuh panasnya di dalam air. Itu sangat menarik dan memberi seseorang dorongan untuk bergegas dan melakukan kejahatan tertentu. "Masuk dan temani aku." Suara Liu Ruyu terdengar sangat kesepian. Itu membuat orang merasa sedih ketika mereka mendengarnya. Ini segera memadamkan api yang menyala tanpa henti di hatinya. Xiao Chen melompat ke air dengan suara, putong, menciptakan cipratan besar. Lalu dia perlahan duduk di seberang Liu Ruyu. Ketika Liu Ruyu melihat situasinya, dia terkikik. "Apakah kamu tidak melepas pakaianmu saat berendam di sumber air panas?" Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. "Aku ingin menghapusnya tetapi bagaimana aku berani melakukannya di depanmu?" Dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak benar-benar rasakan. "Tidak apa-apa, aku terbiasa berendam di sumber air panas seperti ini. Jika aku menghapusnya, aku akan merasa tidak nyaman." Setelah suasana hatinya membaik, Liu Ruyu tampaknya merasa lebih baik. Dia menjelaskan, "Mata air panas ini bukan mata air panas biasa. Itu berasal dari obat musim semi di Jade Maiden Peak. Berendam di dalamnya akan membantu mengobati luka di tubuh dengan cepat. Aku suka berendam di sumber air panas ketika aku masih muda. Saat itu, tidak ada banyak air di sumber air panas. Aku jarang datang. Tetapi aku sangat senang setiap kali melakukannya." Liu Ruyu mengungkapkan senyum yang sangat hangat. Seolah-olah dia mengingat peristiwa bahagia dari masa lalu. Namun, setelah beberapa saat, dia kembali terlihat kesepian. "Setelah puncak Qingyun jatuh, aku lebih sering datang. Saat itu, aku praktis bertengkar setiap hari. Ketika Sui Feng, Sao Yang, dan yang lainnya masih muda, mereka sering diganggu oleh yang lain. Setiap kali itu terjadi, aku akan segera bergegas. Terlepas dari siapapun yang menindas mereka, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Tidak peduli seberapa terluka aku akan memastikan mereka membayarnya." Sejak aku masih muda, orang-orang ini tidak pernah menyerah pada pemikiran mereka menelan puncak Qingyun. Mereka membuat ancaman dan janji, dan menggunakan segala macam cara tercela lainnya. Aku telah memegangnya sampai hari ini. Ada pertengkaran setiap saat. Jadi aku memaksa diri aku untuk terus tumbuh lebih kuat. Berjalan selangkah demi selangkah hingga aku mencapai tempat aku hari ini. Rasanya seperti Liu Ruyu membuka dan menjadi kotak obrolan. Dia banyak berbicara dalam waktu singkat. Selain dari keluhan yang dideritanya ketika masih muda, dia juga berbicara tentang kejayaan masa lalu Qingyun Peak. Ketika dia masih muda, puncak Qingyun adalah puncak teratas paviliun Sabat Surgawi. Setiap hari, medan duel selalu ramai. Kaki puncak adalah tempat dengan banyak pengunjung. Itu sibuk dengan orang-orang yang datang dan pergi tanpa henti. Kemudian dia secara pribadi menyaksikan perubahan puncak Qingyun. Orang-orang yang pernah menjilat mereka, semua berbalik dan dengan kejam menginjak-injak mereka. Perubahan besar seperti itu menyebabkan trauma emosional yang parah pada jantung mudanya. Xiao Chen merasa sedih di hatinya ketika dia merasa bisa berempati dengannya. Ketika dia muda, dia juga jatuh dari atas ke bawah, terlihat dingin dan dihina oleh orang lain. Namun, Xiao Chen pada waktu itu memilih untuk tenggelam dalam kebobrokan. Sejak saat itu, kemundurannya menyebabkan kehancuran total. Jika bukan karena kedatangan Xiao Chen ini, dia akan biasa-biasa saja selamanya. Namun,
Liu Ruyu memilih untuk menyendiri. Memegang semuanya sendirian. Menjadi mawar yang tertutup duri. Kepribadiannya menjadi yang setajam pedang-pedang. Ganas terhadap musuh tetapi bahkan lebih ganas terhadap dirinya sendiri. Bab 171 Dia menyimpan segala yang lemah tentang dirinya yang tersembunyi di bawah ketajaman mata pisau. Tidak pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Semua penindasan jangka panjang, penderitaan, keluhan, dan kepahitan. Semuanya dilepaskan dalam satu napas hari ini. Akhirnya, mata Liu Ruyu mulai berurai. Tak lama, air mata jatuh ketika dia tersenyum. Terima kasih telah menemani aku untuk waktu yang lama. Kamu harus kembali dulu. Biarkan aku sendiri sebentar. Setiap orang perlu membongkar kekhawatiran mereka. Terutama mereka yang tampak kuat. Perempuan yang cakap. Mereka merasa kesepian di hati mereka. Jika kekhawatiran tersembunyi dalam hati mereka untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi masalah. Xiao Chen tersenyum tipis dan perlahan bangkit. Keinginan asli dalam hatinya telah lama disingkirkan ke tempat yang tidak dikenal. Karena misinya selesai, tidak perlu tinggal di sini lagi. Dia mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan menempatkannya di sisi mata air panas. Lalu dia melompat keluar dan menuju gua. Xiao Chen tahu bahwa lain kali dia bertemu Liu Ruyu setelah dia berjalan keluar dari gua, dia akan kembali menjadi mawar dengan duri. Dia hanya akan terlihat seperti pisau yang tajam. Gadis yang lembut dalam dirinya tidak akan terungkap lagi. Menonton Xiao Chen kembali ketika dia pergi, Liu Ruyu merasa sedikit kecewa di hatinya. Setelah beberapa waktu, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Aliran itu berputar di sekitar sumber air panas, menyebabkan seseorang merasa hangat. Namun, hati Liu Ruyu perlahan menjadi tenang. Beberapa hal tidak mungkin, tidak perlu memikirkan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Xiao Chen memegang kartu nama di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jade Maiden Peak. Meskipun obat musim semi itu bisa mempercepat proses penyembuhan, itu tidak akan seefektif menghilangkan bekas luka seperti pil obat yang akan disempurnakan. Karena itu, dia menuliskan semua ramuan yang dia butuhkan dan kemudian dia pergi mencari Liu Suifeng. Ketika Liu Suifeng mendengar bahwa Xiao Chen ingin dia membawa Xiao Chen ke puncak Jade Maiden, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Lihatlah wajahku." Ia bengkak seperti kepala babi. Bagaimana aku bisa malu keluar seperti ini? Jika Nona Sinyun melihat aku seperti ini, aku akan merasa ingin mati. Xiao Chen menganggapnya lucu. Dia tidak berharap Liu Suifeng menolaknya seperti ini. Dia berkompromi dan berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu mengirimku ke kaki Jade Maiden Peak?" Liu Suifeng terkekeh. "Biarkan aku katakan ini dulu. Aku tidak akan naik gunung. Tunggu sebentar. Izinkan aku mengenakan jubah." Setelah beberapa saat, Liu Suifeng muncul mengenakan jubah hitam. Wajahnya benar-benar tersembunyi di balik kerudung. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Dan itu tampak agak aneh. "Haha. Itu lebih seperti itu. Pimpin jalan." Xiao Chen tersenyum. Liu Suifeng senang pergi ke puncak Maiden Gyo kapan saja dia bisa. Dengan demikian, dia sangat akrab dengan perjalanan ke sana. Segera, dia memimpin Xiao Chen ke kaki Jade Maiden Peak. Jade Maiden Peak menjulang di atas tanah. Puncaknya diselimuti kabut. The Peak sepenuhnya tertutup tanaman hijau segar. Ada aroma lembut yang melekat di sekitar Jade Maiden Peak. Dan itu bisa tercium dari kejauhan. Mereka yang menciumnya akan merasa bebas dan santai. Hal yang menyebabkan Xiao Chen merasa aneh adalah ada banyak murid dari puncak lainnya di kaki puncak. Mereka semua berdiri di kaki gunung dengan cara yang elegan dan anggun. Diatur dalam kelompok-kelompok kecil dan mengobrol satu sama lain. Para murid Jade Maiden Peak turun. Seseorang berteriak tiba-tiba. Kerumunan langsung bergerak karena mereka semua bergegas maju seperti segerombolan lebah. Mereka mengabaikan semua kesopanan rahmat saat mereka mendorong dan merangsek ke depan. Masing-masing dari mereka hanya ingin menjadi yang pertama untuk mencapai murid Jade Maiden Peak. "Junior Sister Xiao, apakah kamu melakukan misi sekte?
Aku akan menemanimu. Aku baru-baru ini maju ke Grandmaster Martial kelas superior. Aku bisa menjamin keselamatan kamu. Saudari Junior Xiao. Aku baru saja mendapatkan senjata roh peringkat bumi sehari sebelumnya. Kekuatan aku sekarang ditingkatkan. Biarkan aku menemanimu. Saudari Junior Xiao. Biarkan aku menemanimu. Aku memiliki armor pertempuran peringkat besar. Aku akan memberikannya kepada kamu sehingga kamu pasti bebas dari rasa khawatir. Seorang gadis berpakaian putih dikelilingi oleh sekelompok orang. Mirip dengan bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, murid-murid batin Heavenly Sabre Pavilion yang mengelilinginya semua terus menjilatinya. Mengungkapkan keinginan mereka untuk melakukan misi sekte dengannya. Gadis dengan nama keluarga Xiao tampak tidak sabar menyebar di wajahnya. Dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Tetapi akhirnya dia merasa jengkel dan memarahi semua orang di sekitarnya. Hanya setelah itu, apakah semua orang berhenti mengikutinya? Xiao Chen merasa itu menarik. Jadi, dia bertanya, apa yang terjadi? Apa yang sekelompok orang di sekitar gadis itu coba lakukan? Liu Suifeng menjawab. Di sebagian besar puncak lainnya di Heavenly Sabre Pavilion, situasinya adalah bahwa ada jauh lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jika para murid itu ingin mencari seorang gadis, mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke puncak Jade Maiden. Namun, pria tidak diizinkan di Jade Maiden Peak. Jadi, mereka hanya bisa menunggu di bawah, di kaki gunung. Jadi inilah yang sedang terjadi. Kalau begitu, bagaimana cara Liu Suifeng naik? Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi berpikir dengan curiga. Mungkinkah Liu Suifeng memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya? Liu Suifeng tersenyum bangga. Menurut mereka siapa aku? Bagaimana orang-orang itu bisa bermimpi membandingkan diri mereka dengan aku? Sangat mudah bagi aku untuk masuk ke Jade Maiden Peak. Selain itu, aku sangat menyambut di sana. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang-orang ini. Saat mereka berbicara, murid Jade Maiden Peak dengan nama keluarga Xiao berjalan mendekati mereka berdua. Liu Suifeng jelas gugup. Dia cepat berhenti berbicara dan menundukkan kepalanya. Saat dia menyapu melewati mereka, gadis itu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan mempelajari Liu Suifeng dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Liu Suifeng, mengapa kamu berpakaian seperti itu? Apakah kamu tidak mengambil cuti sakit? Mengapa kamu tampak begitu sehat dan aktif sekarang? Aku akan pergi mencarimu. Liu Suifeng diakui. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Saudari Junior Xiao, aku hanya di sini untuk menemani seorang teman. Aku benar-benar terluka. Aku tidak berbohong. Suster Junior Xiao mendengus dan berkata, aku tidak percaya padamu. Kembalilah bersamaku dengan cepat. Pada hari-hari kamu pergi, burung terus datang ke ladang ramuan yang aku bertanggung jawab untuk dan mematuk ramuan itu. Aku dimarahi oleh tuan aku. Kembalilah bersamaku dengan cepat dan mengusir burung-burung itu. Kalau tidak, aku akan memberitahu guru bahwa kamu berbohong dan melarang kamu untuk datang ke puncak. Mari kita lihat bagaimana kamu mengejar suster senior Chu setelah itu. Xiao Chen menganggapnya lucu. Jadi Liu Suifeng bekerja sebagai orang-orangan sawah di Jade Maiden Peak. Namun, dia masih sangat bangga bahwa dia bisa naik ke puncak Gunung Giok. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar bahwa Suster Junior Xiao membutuhkan seseorang untuk mengusir burung-burung itu, mereka semua mengelilinginya sekali lagi. Mereka semua berteriak. Karena dia tidak mau. Biarkan aku membantumu. Junior Sister Xiao mendengus. Siapa yang menyuruhmu pergi? Aku sangat kesal sekarang. Jadi pergilah dan berhenti menggangguku. Xiao Chen tercengang. Dia tidak berharap bahwa pekerjaan yang tidak populer seperti mengejar burung akan membuat banyak orang berjuang untuk itu. Berdasarkan hal ini, Liu Suifeng memang memiliki hak untuk bangga. Liu Suifeng dipaksa ke dalam situasi yang tak berdaya. Dia telah menemukan titik lemahnya. Dia hanya bisa mengikuti Suster Junior Xiao dan menuju puncak Jade Maiden. Xiao Chen hanya mengikuti diam-diam di belakang mereka. Siapa dia? Apakah dia tidak tahu bahwa Jade Maiden Peak tidak mengizinkan orang luar masuk?
Suster junior Xiao berkata dengan sedih ketika dia melihat Xiao Chen mengikuti mereka. Liu Suifeng dengan cepat menjelaskan. Dia memiliki kartu nama yang diberikan bibi marsial leluhur kepadanya. Dia diundang. Kamu Ye Chen. Mata suster junior Xiao bersinar ketika dia berteriak dengan gembira. Setelah beberapa saat, dia cemberut. Dia tidak terlihat sangat tampan. Bagaimana dia mengusir Song Ke? Gadis ini benar-benar langsung. Xiao Chen tersenyum tetapi tidak menjawab. Saat mereka bertiga bergerak maju, Xiao Chen mengetahui bagaimana Liu Suifeng mendapatkan pekerjaan mengejar burung. Jade Maiden Peak memiliki ladang ramuan yang sangat luas. Ada banyak burung di gunung yang mengamati ladang-ladang ini. Kadang-kadang, mereka menukik ke bawah dan mematuk beberapa tanaman obat. Selanjutnya, burung-burung ini bukan burung biasa. Setelah tinggal di Jade Maiden Peak yang kaya energi spiritual, kecerdasan burung-burung ini jauh lebih tinggi. Saat ada kesempatan, mereka akan memanfaatkannya. Ramuan apapun di bidang ramuan puncak akan bernilai ribuan tael emas. Jika ramuan tua dimakan burung, itu akan lebih disayangkan. Dengan demikian, petinggi Jade Maiden Peak mengalami sakit kepala karena burung-burung ini. Kadang-kadang, ketika beberapa herbal spiritual matang, bahkan akan ada roh binatang terbang peringkat tinggi. Jadi, setiap ladang ramuan memiliki orangnya sendiri untuk dijaga. Untuk jangka waktu tertentu, Jade Maiden Peak pendek, sehingga mereka mengeluarkan misi sekte. Liu Suifeng cukup beruntung untuk mendapatkan salah satu dari misi ini. Liu Suifeng sangat pandai mengusir burung-burung ini. Ladang yang ia awasi tidak pernah memiliki burung yang mematuk tanaman obat. Jadi, ketika misi berakhir, Peak Master Jade Maiden Peak bahkan menawarinya posisi melindungi ladang orang-orangan sawah profesional. Xiao Chen juga menemukan nama gadis dengan nama keluarga Xiao. Itu adalah Yu Huan. Dia berusia 14 tahun ini. Dia terus mengganggu Xiao Chen di sepanjang jalan. Mengajukan beberapa pertanyaan aneh. Mereka membuatnya sakit kepala. Segera, mereka tiba di pos pemeriksaan pertama. Xiao Chen menunjukkan kartu nama yang diberikan bibi leluhur marsial kepadanya. Dan orang-orang di pos pemeriksaan tidak menghentikannya. Mereka bahkan mengirim seseorang untuk membimbing Xiao Chen. Melihat Xiao Chen berjalan lurus ke puncak Jade Maiden, kerumunan di bawah ini sangat tercengang. Bahkan ada beberapa yang mencoba peruntungan mereka. Mengira mereka bisa naik Jade Maiden Peak. Namun, bahkan sebelum mereka mencapai pos pemeriksaan, mereka tanpa ampun diusir oleh seseorang. Mereka jatuh dengan sedih dan berguling menuruni gunung, merasa terhina. Kita tidak bisa naik. Bagaimana orang itu masuk? Seru seseorang. Seseorang yang melihat Xiao Chen kemarin mengejeknya. Dia adalah seseorang dengan kartu nama bibi leluhur marsial Shen. Jika kamu memilikinya maka kamu bisa naik juga. Jadi dia adalah Ye Chen. Dia hanyalah seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Bagaimana dia mengusir Song Ke? Dia menggunakan harta karun rahasia King Yun Peak. Itulah cara dia mengusir Song Ke. Selanjutnya, Old Peak Master dari King Yun Peak bergerak, berdasarkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan untuk guru puncak Biyun Peak? Pada puncaknya, Xiao Chen tidak bisa mendengar semua yang dikatakan tentang dia. Ketika mereka tiba di ladang ramuan, dia berpisah dengan Liu Suifeng dan Xiao Yuhuan. Ladang ramuan demi ladang ramuan muncul di depan mata Xiao Chen. Itu adalah pembuka mata yang besar. Kata-kata Liu Suifeng memang benar. Saat berjalan, ia benar-benar melihat puluhan ribu tanaman obat. Selain beberapa herbal spiritual yang memerlukan lingkungan khusus, semua herbal di Tianwu kontinen dapat dengan mudah ditemukan di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Chen dituntun ke tempat di atas tebing terjal dan bebatuan terjal. Ada paviliun kayu yang berdiri tegak, seolah melayang di udara. Kakak senior Ye, tunggu sebentar di sini. Biarkan aku melaporkan ke bibi bela diri ancestral terlebih dahulu. Xiao Chen mengangguk. Tidak lama kemudian, gadis yang memimpin Xiao Chen keluar dan membawa Xiao Chen ke aula besar paviliun. Dia melihat wanita seperti peri dari kemarin di aula besar. Dia duduk di kursi kayu dengan senyum di wajahnya.
Ketika Xiao Chen melihat wanita ini lagi, dia tidak bisa percaya bahwa orang ini sudah berusia lebih dari 200 tahun. Bab 172. Namun, Xiao Chen tidak berani ceroboh kali ini. Dia menyambutnya dengan hormat. Ye Chen menyapa bibi bela diri leluhur. Aku menyinggung kamu kemarin. Aku harap bibi leluhur marsial tidak membawanya ke hati. Wanita itu tersenyum dan mengeluarkan sebotol pil obat yang kemudian dia berikan kepada Xiao Chen. Dia berkata, itu tidak masalah. Aku tidak mengharapkan kamu tiba hari ini. Aku memiliki pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu memperbaiki pil ini sendiri? Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Itu adalah pil pengisian darah yang telah disempurnakan. Dia mulai berpikir. Saat itu, ketika Nangongyan melihat pil yang aku sempurnakan, dia juga sangat kagum. Apakah pil obat yang aku buat mengungkapkan beberapa rahasia aku? Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Saat ini, ia harus memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Chen memutuskan untuk menjawab dengan kebenaran. Sebagai balasan untuk bibi bela diri ancestral, pil obat ini memang disempurnakan sendiri. Apakah ada yang salah? Pandangan aneh melintas jauh di dalam mata wanita seperti peri ini. Dia tersenyum. Tidak ada yang salah. Aku ingin mengundang kamu untuk membantu aku memperbaiki pil obat. Maukah kamu membantu aku dengan ini? Di kaki puncak Qingyun dari pegunungan Lingyun, Leng Liusu berdiri di sana dengan ekspresi rumit di wajahnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya memutuskan. Dia kemudian berubah menjadi sosok merah cantik yang berlari ke puncak. Setelah beberapa saat, dia tiba di halaman Liu Ruyu yang berada di tengah-tengah puncak. Dia mengeluarkan sebotol obat pil dan mengetuk keras sebelum hanya berjalan ke halamannya. Tuan Muda Pavilion, mengapa kamu ada di sini? Xiao Meng keluar dari kamar Liu Ruyu. Ketika dia melihat Leng Liusu, dia tampak terkejut. Leng Liusu berkata dengan acuh tak acuh. Di mana Liu Ruyu? Apakah dia ada di kamar? Xiao Meng sangat menyadari dendam antara Liu Ruyu dan Leng Liusu. Karena itu, dia tidak terlalu menyukai Leng Liusu. Dia berkata dengan suara lembut. Tetua Sister Ruyu baru saja tertidur. Yang terbaik adalah tidak mengganggunya sekarang. Dia tertidur. Lebih baik seperti ini. Leng Liusu mengeluarkan botol pil dan menyerahkannya kepada Xiao Meng. Meskipun aku tidak tahu nama pil ini, ia dapat mengobati cedera eksternal dan internal. Ini cukup efektif untuk keduanya. Xiao Meng mengambilnya dengan curiga. Dia membuka botol dan mengeluarkan pil. Keraguan bisa dilihat di matanya ketika dia berkata, mengapa persis sama dengan salah satu pil Brother Ye Chen? Ketika Leng Liusu, yang sudah berjalan ke pintu masuk halaman, mendengar ini, dia berbalik dengan penuh semangat dan berkata kepada Xiao Meng, pernahkah kamu melihat pil ini sebelumnya? Siapa yang memberikan itu kepadamu? Xiao Meng mengangguk dan mengeluarkan sebotol pil juga. Dia berkata, ini berisi pil yang diberikan Brother Ye Chen kepada Sao yang di masa lalu. Ini persis sama dengan botol kamu. Ye Chen. Itu memang dia. Itu seperti halilintar yang bergemuruh di benak Liu Liusu. Dia berdiri terpana. Mengapa aku tidak memikirkan Ye Chen? Mungkinkah dia yang menemani aku sepanjang malam? Leng Liusu memulihkan akalnya dan berkata, di mana dia? Kemana dia pergi? Apakah dia masih di Qingyun Peak? Aku harus menemukannya dan mengklarifikasi ini. Leng Liusu tiba-tiba merasakan dorongan untuk mencari Xiao Chen. Kebenaran itu terlalu sulit untuk ditelan. Orang yang dia cari sebenarnya adalah bajingan pengecut. Ye Chen pergi ke puncak Jade Maiden dengan Sui Feng pagi-pagi. Dalam Jade Maiden Peak, Xiao Chen mengira dia salah dengar. Bibi bela diri leluhur benar-benar menginginkan bantuannya untuk menyempurnakan pil obat. Meskipun dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya dia menduga bahwa dia setidaknya seorang raja bela diri. Dengan kekuatan dan sering tinggal di Jade Maiden Peak, bagaimana mungkin kemampuan penyulingannya begitu buruk, bibi marsial leluhur? Apakah kamu bercanda? Aku hanya seorang pemuda tanpa kemampuan apapun. Bagaimana aku bisa membantu bibi marsial ancestral dalam memurnikan pil? Nama aku Sen Manjun. Kamu dapat memanggil aku sebagai Senior Sen.
Bibi marsial leluhur membuat aku terdengar sangat tua. Aku tidak pernah benar-benar menyukai suaranya. Sen Manjun tersenyum ketika berkata, 2. Aku bisa merasakan inti spiritual kamu dan karenanya mengetahui tingkat alkimia kamu. Untuk pil yang ingin aku perbaiki, tidak ada masalah dengan pangkat melainkan dengan metode penyempurnaan. Ini resepnya. Lihat dulu. Xiao Chen tiba-tiba merasa takut. Inti spiritualnya telah terlihat dalam sekejap. Namun, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Seberapa kuat orang ini? Pil memperluas kehidupan awan abadi. Xiao Chen mengambil resep itu dan meliriknya. Pandangan ini menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia kemudian melanjutkan membaca dengan seksama tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Setelah membacanya, Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Sen Manjun. Ternyata metode penyempurnaan untuk pil obat ini persis sama dengan metode yang ditemukan dalam kompendium kultivasi. Mungkin saja Sen Manjun tidak bisa mengatasinya sendiri. Setelah dia melihat pil pengisian darah Xiao Chen, dia bisa segera merasakan metode pemurnian dari pil pengisian darah ini. Mereka sangat berbeda dari metode arus utama yang digunakan saat ini. Metode pemurnian yang diperlukan untuk pil memperluas kehidupan awan abadi ini adalah metode pemurnian kuno. Ini adalah sesuatu yang aku tidak mampu lakukan. Pil pengisian darah kamu seharusnya telah disempurnakan dengan metode pemurnian kuno. Selama kamu tahu metodenya, tidak perlu takut bahwa kamu tidak dapat memperbaiki pil memperluas kehidupan abadi awan ini, kata Sen Manjun dengan lembut. Pikiran Xiao Chen berpacu. Dan dia ingat sikap Nangongyan dari sebelumnya. Dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia akui. Bagaimanapun, seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa mengetahui sifat aslinya. Dia hanya melihat Sen Manjun sekali atau 2 kali. Jika dia mengakuinya, siapa yang tahu konsekuensi seperti apa yang akan terjadi? Dengan kekuatannya saat ini, jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan bisa menolak kekuatan Sen Manjun. Setelah Xiao Chen memutuskan, dia berkata dengan cemberut, Senior Sen, keterampilan alkimia aku diturunkan kepada aku oleh seorang alkemis misterius. Aku tidak benar-benar dapat memahami metode penyempurnaan dari pil memperpanjang kehidupan Cloud abadi ini. Kekecewaan muncul di mata Sen Manjun. Dia berkata, aku perlu memperbaiki pil ini untuk menyelamatkan nyawa seorang teman. Jika kamu bisa memperbaikinya, aku bisa membuat kamu maju ke Martial Saint dalam waktu 1 bulan. Jadi, itu bukan untuk penggunaannya sendiri. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Namun, melihat kekuatan hidup Sen Manjun, rasanya seolah dia masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Seharusnya tidak ada masalah dalam hidup selama 100 tahun lagi. Tidak seperti orang yang sangat lesu. Xiao Chen tidak tertarik untuk meningkatkan kultivasinya ke Martial Saint dalam waktu sebulan. Dia tahu bahwa ada obat pil yang akan memungkinkan kultivasi seseorang meningkat secara signifikan. Atau bahwa seseorang dapat meneruskan kultivasi mereka kepada orang lain. Karenanya meningkatkan kultivasi seseorang. Xiao Chen tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan. Namun, terlepas dari metodenya, mereka semua memiliki masalah yang sama. Kultivasi itu bukan miliknya sendiri. Jika dia tidak bisa sepenuhnya memperbaiki semua itu mungkin akan menjadi penghalang baginya di masa depan. Sen Manjun melihat bahwa Xiao Chen tampaknya tidak terlalu tertarik dengan sarannya. Dia menindaklanjuti dengan mengatakan, jika kamu khawatir tidak dapat memperbaiki semuanya, kamu dapat memilih untuk memilih item yang bernilai setara. Baik itu batu roh, harta karun rahasia, teknik bela diri, pil obat, senjata roh, atau battle armor. Mereka semua baik-baik saja. Xiao Chen buru-buru berkata, Senior Sen salah paham padaku. Aku benar-benar tidak dapat memperbaiki pil memperluas kehidupan Cloud abadi ini. Tidak peduli seberapa besar janji yang kamu buat, itu akan sia-sia. Meskipun aku tidak dapat memperbaiki pil memperluas kehidupan Cloud abadi ini, aku memang memiliki pil memperpanjang kehidupan Cloud abadi. Itu diturunkan di klan aku dan tidak pernah digunakan. Jika Senior Sen membutuhkannya, Senior Sen mungkin memilikinya. Setelah Xiao Chen berbicara,
Dia melangkah maju dan mengeluarkan pil memperluas kehidupan awan abadi dari cincin semesta. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Sen Manjun. Perhiasan kecil ini mungkin sangat bermanfaat bagi generasi senior tetapi sama sekali tidak berguna bagi Xiao Chen. Dia mungkin juga menggunakannya untuk mendapatkan bantuan di sini. Secara kebetulan, dia perlu meminta bantuan Sen Manjun juga. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengapa tidak? Sen Manjun, yang putus asa, tiba-tiba terhibur. Dia mengambil pil memperluas kehidupan Cloud abadi dan memeriksanya dengan hati-hati. Itu memang pil Cloud memperluas kehidupan abadi lengkap. Namun, sepertinya sedikit berbeda. Ini adalah pil memperluas awan abadi kelas superior. Ini secara signifikan lebih baik daripada pil memperluas awan kehidupan abadi biasa. Itu dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 40 tahun. Kata Sen Manjun dengan suara serak ketika dia akhirnya melihat apa yang berbeda tentang itu. Dia awalnya tidak berani memendam harapan. Karena itu, dia tidak berharap mengalami kejutan yang menyenangkan. Sen Manjun mengungkapkan ekspresi yang sangat bahagia di wajahnya. Ye Chen, apapun yang kamu butuhkan, kamu bisa memberitahu aku. Aku akan memastikan kamu segera mendapatkannya. Jika aku tidak dapat melakukannya, aku akan meminta orang lain untuk membantu kamu. Xiao Chen tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk apapun. Sementara bahan-bahan dari pil kecantikan bergizi sangat dibutuhkan. Itu tidak layak ditukar dengan Immortal Cloud Life Extending Pill untuk mereka. Bisakah aku memiliki Spirit Stone? Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan batu roh kelas medial? Mata Sen Manjun terbuka lebar. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan membuat permintaan sesederhana itu. Dia tersenyum. Itu ide yang bagus. Aku bisa memberi kamu 500 batu roh kelas rendah dan 20 batu roh kelas medial. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Chen tercengang bisa menukar begitu banyak batu roh. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berkata, sebenarnya, aku datang ke Jade Maiden Peak hari ini untuk meminta bantuan. Aku berharap dapat membeli beberapa herbal spiritual. Sen Manjun mengambil catatan yang diberikan Xiao Chen padanya. Setelah selesai melihatnya, dia berkata, kamu mungkin tidak memiliki poin kontribusi. Jadi kamu datang kepada aku berusaha untuk menarik beberapa string. Sayangnya, ladang ramuan di puncak Jade Maiden tidak di bawah kendali aku. Lebih jauh, ramuan spiritual membutuhkan poin kontribusi. Kamu tidak bisa menggunakan batu roh. Xiao Chen berkata, dalam hal ini, bolehkah aku bertanya berapa banyak poin kontribusi yang diperlukan untuk ditukar dengan herbal spiritual ini? Apakah senior bersedia menjadi penjamin aku? Aku akan berhutang poin kontribusi yang pasti akan aku bayar dalam sebulan. Sen Manjun bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, kamu mungkin akan membutuhkan sekitar 500 poin kontribusi. Membuat seseorang menjadi penjamin tidak mematuhi aturan sekte. Namun, jika kamu sangat membutuhkan herbal spiritual ini, aku dapat membuat pengecualian untuk kamu. Xiao Chen merasakan sukacita dan dia segera membuat catatan janji. Setelah Sen Manjun menerimanya, dia segera memanggil seseorang. Segera, seseorang membawa semua ramuan yang dibutuhkan Xiao Chen. Ambil batu roh ini dulu. Aku hanya memiliki 10 batu roh kelas medial pada aku. Aku akan meminta seseorang mengirimi kamu sisanya pada hari berikutnya. Sebelum Xiao Chen pergi, Sen Manjun menyerahkan batu roh kepada Xiao Chen. Setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun Sen Manjun, dia menatap matahari yang indah di langit. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Tidak hanya dia berhasil menangani masalah yang dia datang ke Jade Maiden Peak, dia bahkan berhasil mendapatkan banyak batu roh tanpa imbalan. Mudah sekali pendaratan uang di pangkuannya. Sepertinya itu adalah keputusan yang bijaksana untuk mencuri obat pil Geyun Bin saat itu. Xiao Chen memiliki senyum lebar terpampang di wajahnya ketika dia tiba di ladang ramuan tempat Liu Suifeng berada. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak murid Jade Maiden Peak. Mereka semua secantik bunga. Mereka semua adalah pemuda cantik yang menyenangkan mata. Tidak heran ada begitu banyak orang di kaki gunung yang berjuang mendapatkan kesempatan untuk masuk. Bahkan jika mereka ada di sini untuk membersihkan sampah,
masih akan menjadi semacam keberuntungan untuk dapat melihat begitu banyak wanita cantik. Xiao Chen tidak dihentikan oleh siapapun untuk ditanyai sepanjang jalan. Seolah-olah seseorang telah memberitahu semua orang sebelumnya. Dia berhasil membuat jalan langsung ke bidang ramuan tempat Liu Suifeng berada. Liu Suifeng duduk dengan sedih di tanah di samping ladang rempah. Ada sepotong sedotan di mulutnya dan ada topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya.